dia marah, dia ngamuk dan mulai memfitnah putri dia. Dan fitnahnya itu nggak main-main. Dia fitnah putri dia ke seluruh penduduknya dia dan bilang putri dia itu penyihir. Masa iya seorang Oke, halo semuanya. Nih kalau udah di video-video kayak gini, pasti udah tahu kan Mbak Nini mau ngapain? Yap, bener banget, saatnya cerita horor santai. Kali ini ceritanya nggak langsung dari Mbak Nini, tapi Mbak Nini dapat cerita dari salah satu penggemar setingnya Mbak Nini. Nah, cerita ini adalah part satunya. Jadi kalian jangan sampai skip. Kalau cuma nonton part 2-nya doang tuh nanti gak seru. Kalian gak tahu cerita aslinya kayak gimana awalnya. Jadi ini adalah cerita part satunya. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya ini ada 3 part. Kalau kalian nonton cuma part 2-nya sama part 3-nya aja, itu gak seru. Nanti kalian nyesel karena gak tahu cerita awalnya gimana. Untuk ceritanya sendiri, Mbak Nini tuh dapet dari seseorang yang bernama Maharani. Nah, dia bilang, Mbak Nini, panggil aku Rani aja biar akrab kayak teman SD. Oke Rani. Jadi ceritanya di kampung tempatnya si Rani tinggal ini ada legenda yang udah turun-temurun. Mereka tuh nyebutnya Wong Samar, yang artinya manusia yang tak terlihat. Manusia yang gak kelihatan. Udah mulai agak takut nih ya, udah agak mulai merinding nih ya. Dan waktu si Rani ini kecil, kira-kira ya kelas 3, kelas 4 SD lah, setiap malam tuh dia suka didongengin sama neneknya dan sama papanya. Tapi ini bukan dongeng manis-manis, beautiful yang kayak Cinderella gitu. Tapi ini tuh cerita tragis tentang Ratu Wong Samar. Jadi ceritanya zaman dahulu kala ada, ya biasalah, seorang putri cantik nan anggun yang namanya tuh Putri Diah. Dan Putri Diah ini anak seorang raja agung yang sakti mandraguna, yang keluarganya tuh lagi jalan-jalan gitu karena mereka dalam perjalanan pindah ke sebuah pulau. Nah, di sebuah perjalanan karena mereka capek, jadi mereka mau istirahat gitu kan di desa kecil, dan desanya tuh di tengah hutan yang ada danaunya. Ya, karena mereka mau nginep di tempat itu ya, jadi kayak ya kalau sekarang dibilangnya ya kayak Oyu ya, tapi versi zaman kerajaan gitu. Dan karena mereka takut dicurigai, maksudnya tuh si Putri Diah dan rajanya ini takut dicurigai karena mereka seorang raja dan seorang putri, mereka akhirnya menyamar menjadi seorang pengelana biasa. Dan Putri Diah ini bukan cuma cantik aja, tapi dia juga sakti kayak bapaknya. Nah, kesaktiannya ini bisa nyembuhin orang sakit, dan doanya tuh ya manjur banget lah pokoknya. Jadi bisa nyembuhin orang pokoknya ya. Jadi kalau misalkan si Putri Diah ini mungkin buka klinik di zaman sekarang, mungkin ya kantor BPJS bisa sujud kayaknya, bisa sungkem kali ya sama Putri Diah ini. Pada awalnya penduduk desa yang lagi disinggahi sama Putri Diah dan raja ini tuh mereka agak-agak kolot, terus nggak terbuka sama orang baru. Tapi karena Putri Diah ini baik, suka ngebantuin orang, terutama ya orang tua dan anak-anak untuk nyembuhin penyakit. Jadi ya lama-lama penduduk di desa itu tuh luluh, jadinya tuh welcome ya sama Putri Diah dan papanya. Bahkan kepala desanya itu tuh suka senyum-senyum gitu kalau lihat Putri gitu, kayaknya senyum-senyum ada maksud, tapi ya nggak tahu sih. Terus semua berjalan mulus sampai akhirnya masalah datang dari anak pertama si kepala desa, yang sayangnya biarpun ya ganteng-ganteng nih ya anak si kepala desanya ini, tapi kelakuannya tuh kayak syaiton gitu kan. Dia naksir berat nih ceritanya sama Putri Diah, tapi kelakuannya nih kayak syaiton gitu. Emang kayak gimana kan pikirnya tuh, karena dia anak kepala desa kan, jadi ya ayahku kan punya sawah yang berhektar-hektar, terus juga ya pasti maulah Putri Diah tuh sama aku jadi istri aku, karena kan aku tajur melintir terguling-guling gitu. Tapi ya karena Putri Diah ini putri kerajaan yang baik hati, dan dia tuh
humble banget. Jadi nggak tertarik tuh sama cowok yang terlalu NPD gitu kan, yang terlalu pedenya tuh ya overdose gitu. Nah, karena si Putri Diah itu baik dan orangnya tuh sopan, jadi ya ditolaknya juga baik-baik gitu kan, enggak yang kayak ih gitu, enggak guys. Jadi ditolaknya tuh baik-baik aja gitu. Tapi karena si anak kepala desanya ini terlalu terlalu NPD, terlalu kepedean gitu kan, jadi dia tidak siap dengan penolakan gitu. Jadinya dia kesel, dia marah, dia ngamuk dan mulai memfitnah Putri Diah. Dan fitnahnya itu nggak main-main, dia fitnah Putri Diah ke seluruh penduduknya dia dan bilang Putri Diah itu penyihir. Masa iya seorang perempuan bisa nyembuhin tapi nggak minta bayaran? Jadi itu ya gratis-gratis aja gitu kan. Jangan-jangan dia penyihir yang mau menguasai desa ini. Dan parahnya lagi tuh, warga tuh percaya ya, karena balik lagi namanya anak kepala desa gitu kan, pemimpin di desa tersebut. Jadi ya warga jadi ya percaya-percaya aja. Dan di suatu malam Putri Diah akhirnya diseret ke pendopo desa sama warga-warga, dilemparin batu, dimaki-maki, bahkan pengawalnya tuh dibun-bun secara sadis gitu loh. Sementara si ayahnya, si rajanya ini lagi berburu di hutan bareng kepala desa. Dan di tengah hutan tersebut pas lagi berburu, ketahuan deh sama kepala desa dan sadar kalau ternyata si laki-laki ini, bapaknya Putri Diah ini tuh bukan orang sembarangan. Dia tuh beneran raja dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai raja kepada kepala desa. Dan akhirnya karena kaget, shock, dia langsung berhadapan sama raja. Dia langsung pucet, langsung ngangong-ngangong gitu kan, karena aduh ini ternyata raja coy, aku nggak bisa main-main gitu. Nggak lama dari perkenalan si raja kepada kepala desa, tiba-tiba kepala desa dan raja dapat kabar mengenai Putri Diah dan mereka tuh langsung panik gitu kan. Yang panik tuh ya udah pastilah kepala desanya gitu kan, sementara rajanya ya udah pasti murka dong karena tiba-tiba datang gitu kan, lagi asik-asik berburu gitu kan, terus tiba-tiba ada yang datang kucuk, yang mulia anak paduka diseret warga. Wah wajar dong kan, namanya seorang bapak kan, tiba-tiba anaknya diseret-seret kayak gitu ya murka, langsung lah dia kan lari balik ke desa. Tapi sayangnya itu semua udah terlambat ya. Putri Diahnya udah diikat dan ditenggelamin ke dalam danau. Jadi tuh ditenggelamin itu dengan cara diikat di batu besar dan terus tuh dilemparin ke dalam danau. Ya gimana mau menyelamatkan diri, udah pasti tenggelam dong dan meninggoy gitu kan. Raja Agung tuh sedih banget, dia sambil menangis-nangis berlutut dan berdoa, ya Tuhan, kembalikan anakku dan hukum mereka yang menyakitinya. gak lama dari setelah Raja Agung berdoa, tiba-tiba danau di tempat Putri Diah itu ditenggelamin, airnya tuh mendidih, blubuk. Dan perlahan-lahan di tengah danau Putri Diah bangkit. Tiba-tiba tuh ada muncul Putri Diahnya, nggak jadi meninggoy. Tapi ada yang aneh sama Putri Diah ini, tubuhnya itu transparan, kayak bayangan air yang nggak pernah kering gitu. Jadi kayak ya mungkin kayak sejenis balon air gitu kan, kayak sejenis balon air tapi tubuhnya Putri Diah itu terbentuk dari air gitu loh maksudnya. Karena kaget sama sosok Putri Diah ini yang bangkit, padahal kan mereka habis tenggelamin Putri Diah gitu kan. Dia mulai panik lah, teriak gitu kan, udah takutan gitu sama sosoknya Putri Diah. Tapi ternyata mereka dikutuk dan dapat hukuman dengan cara yang benar-benar serem banget, yaitu satu persatu tubuh mereka tuh terbakar dan kepala desanya juga ikut terbakar. Desa itu juga ikutan terbakar dan hangus jadi lautan api, dan tubuh mereka itu nggak pernah dingin, jadi ya terbakar bener-bener gosong gitu loh. Jadi sampai jadi abu gitu loh. Dan mulai saat itu Putri Diah dikenal sebagai Ratu Wong Samar, ratu dari dimensi yang tak terlihat, yang menghuni danau, hutan, dan sungai. Jadi gitu ceritanya tentang si Putri Diah ini. Dan ini adalah cerita dongeng yang Rani suka denger dan didongengin dari nenek dan papanya. Dan ya katanya sih nyata ya kalau dari
si Raninya sendiri gitu ya. Meskipun Rani dulu tuh sempet skeptis, ngiranya tuh ya cuma dongeng ya, namanya dongeng ya karangan orang tua biar anak-anak tuh ya nggak main ke sungai, nggak main ke hutan, nggak main ke danau, nggak main sembarangan lah gitu ya pokoknya. Dan katanya Wong Samar ini tuh nggak bisa punya anak gitu kan. Wong Samar itu suka nyulik anak-anak atau pasangan manusia biar bisa punya anak. Dan biasanya Wong Samar ini tuh muncul di bulan purnama karena gerbang dunia mereka tuh kebuka gitu. Jadi mereka itu nyamar jadi manusia. Kadang-kadang suka jualan di pasar, terus juga sambil nyari jodoh gitu kan. Ya bisa jadi tuh kalau kalian ketemu sama orang jualan cilok di pasar tuh kan manusia. Ih, hati-hati deh. Dan katanya sih ada cara ngebedain si Wong Samar ini sama manusia gitu. Jadi ada caranya dengan lihat bibir atasnya nih ya. Nih bibir atas nih ya. Kalau misalkan nggak ada lekukan kayak love-nya gitu alias datar, nah itu kemungkinan besar sih bukan manusia gitu ya. Karena papanya Rani sih bilang nggak pernah lihat langsung sih sebenarnya. Tapi mama sama kakaknya katanya tuh pernah lihat di pasar dan ya deket-deket sungai. Anehnya setelah melihat sosok tersebut, dompet mereka tuh hilang. Gimana ya? Kan udah denger cerita-cerita kayak gitu kan jadi agak serem ya gitu kan. Jadi agak-agak mistis gitu. Dan Rani pikir tuh itu cuma cerita, cuma dongeng pengantar tidur. Tapi kakaknya tuh pernah bilang, jangan sesumbar kamu. Nanti kalau diperhatiin beneran atau ditunjukin beneran, baru tahu rasa loh. Nah, ini tadi pengalaman opening dari si Rani. Kalau cerita fullnya sih masih panjang karena ya namanya ini baru part 1 dari 3 part ya. Jadi ini ceritanya panjang banget gitu loh. Dan kalau kalian pikir ini cuma dongeng, tunggu dulu sampai kamu tahu apa yang Rani lihat pada malam itu. Dan di part 2 dan di part 3 nanti akan dibuktiin deh semua ceritanya. Dan ceritanya tuh pokoknya ya makin serem dan makin merinding, makin horor gitu deh pokoknya. Jadi kalian tetap nonton untuk nanti di part 2 dan part 3-nya karena yang tidak terlihat mungkin sedang melihat kamu dan memperhatikan kamu.